Kayak laporan ya? Ya. Ini saya ingin jawab nih. Iya. Ya, terkait laporan Soal yang Desman. laporan ini sebenarnya saya hanya mencari, bukan mencari salah, tapi mencari kebenaran aja. Sebab perlakuan pihak PLN terhadap saya itu mungkin persepsi saya ya. Kehadirannya dengan 10 orang karyawan, penagih dan pembongkar disertai dengan 2 orang polisi militer, itu saya anggap sesuatu yang tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Kalau informasi ini, kalau saya bandingkan dengan iklannya kan, iklannya hanya 2 orang, kemudian komunikasinya bagus. Nah, tapi pada saat saya memperoleh hal itu di lapangan, saya menganggap itu tidak lazim. Hal-hal kewajiban saya, walaupun pada saat itu memang saya menunggaknya bukan 3 bulan, tapi baru 1 bulan, bulan September berjalan ke bulan Oktober, itu tanggal 12 Oktober. Nah, jadi kesepakatan awal sudahlah, pada saat mereka putus, saya bilang ya kalau bisa disepakati saya bayar sekarang, saya bayarlah di situ. Saya disuruh membuat pernyataan bahwa tidak akan terlambat lagi bulan depan. Saya buat, dibayar, sudah selesai rekening. Sebagai masyarakat, sebagai orang kecil, sebagai orang bukan militer, sebagai orang yang memang tidak tahu menahu, mungkin awam dengan persoalan ini, yang biasanya saya hidup 55 tahun, sejak saya menjadi konsumen tidak pernah ditagih seramai itu. Paling 1 orang, 2 orang, kemudian komunikatif, terjadi tidak ada ya persoalan-persoalan. Siapa saja yang ikut serta, petugas yang ikut serta dalam penagihan itu, Pak? 5 orang, 10 orang, 2 mobil yang berada di depan rumah saya dengan 10 orang pegawai PLN dengan 2 orang polisi militer. Dengan senjata lengkap? Ada senjata. Saya sempat bilang dengan Bapak PM, karena saya mengangkat memang marwah seorang PM itu luar biasa sebenarnya. Saya mengagumi PM, tapi pada saat dia datang dengan menjadi pengawal penagihan, saya sempat bicara, Bapak mungkin melihat hal ini tidak sesuai dengan hati nurani Bapak. Tapi Bapak, saya bilang, tak, karena tugas Bapak saya menghormati Bapak. PM tidak ada kekerasan, tidak ada sama sekali. Memang dia berdiri diam. Jadi tidak ada. Yang membuat arogansi itu malah petugas-petugas itu. Kenapa saya bilang begitu? Saya juga minta kepada pihak PLN atau pihak POM, cobalah jangan lagi ada kesempatan seperti ini. Lebih baik mereka mencari 2 orang yang ahli komunikasi, yang bisa mendekati konsumen dengan cara komunikatif, jangan cara-cara yang sifatnya menakut-nakuti. Sudah berapa banyak, Pak, yang Bapak ketahui terhadap penagihan dengan sistem yang sama? Kalau ini saya bukan menyalahkan orang lain, bukan mengada-ada atau bukan mencari-cari orang untuk bicara. Ada 2 orang ke WA saya, mereka menyatakan bahwa perlakuannya hampir sama dengan saya, main cabut. Apalagi ada yang bilang pada saat hari Lebaran 6 orang datang ke rumah dia dalam situasi Lebaran, membuat malu suasana. Nah, itu maksud saya. Bukan kita menyalahkan atau apa ya, tapi hanya sekedar ada etika, ada cara, ada solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang namanya, apalagi pandemi, Pak. Kalau pandemi ini rezeki orang tuh siapa tahu, kadang-kadang tidak punya rezeki, sedangkan leasing pun Pak memberi waktu 1 tahun untuk habis baru bisa membayar. Ini PLN punya negara, punya masyarakat juga. Sebelumnya apakah pernah diberikan layankan surat SP1, SP2? Ya, memang pernah, bukan SP, bukan apa, tapi hanya tagihan Bapak menunggak, itu aja. Cara tiba-tiba pemberitahuan untuk pemutusan? Tidak ada Pak. Tiba-tiba datang, tidak ada surat, tidak ada menunjukkan surat tugasnya, tidak ada. Terkait pemberitaan di media sosial tuh Pak Do, kan ada tuh yang mencemarkan ibaratnya nama
Pak Da sendiri tuh tanggapannya apakah mau ditindaklanjutin juga? Ya, sebenarnya saya sudah secara komunikasi sudah saya coba untuk menghubungi yang namanya peristiwa seputar Jambi. Sebab di situ berita itu tidak sesuai. Di situ dibilang istri saya memukul, padahal tidak. Pada saat itu sudah pembayaran. Pada saat pembayaran, karena pertanyaan yang saya bilang kok sampai 10 orang ke bawah PM, itu mereka langsung marah, potong meteran. Untung yang terpotong baru segelnya, artinya belum semuanya. Nah, kemudian dia bilang saya tagihan tiga bulan, itu tidak benar, baru 1 bulan, itu pun berjalan Oktober, baru tanggal 12. Yang ketiga lagi, saya tidak komunikasi, itu ada surat bahwa saya menyatakan siap diputus untuk kalau menunggak bulan depan. Artinya ada komunikasi sebenarnya. Berarti mereka Jadi, pencemaran nama baik ya, Pak? Ya, kalau masalah pencemaran nama baik saya tidak bisa menyatakan itu ada ahlinya kan. Tapi yang jelas postingan saya dibuat di situ, kemudian kalimat-kalimatnya menggiring seolah-olah saya salah. Dan yang saya agak sedih di situ banyak yang menghujat karena mereka tidak paham kan, hanya melihat menghujat saya, menghujat keluarga saya seolah-olah woi kalau bayar itu tagihan sampai 3 bulan kau udah bayar. Nah, kalimat-kalimat gitu yang rasanya sangat apa ya namanya, hujatan itu. Itu tidak Ada satu niatan dua. melapor itu? akun tersebut? Saya sudah mencoba melapor, tapi kemarin memang mungkin bukan ke Jambi Selatan, tapi memang di situ bukan tempatnya. Saya akan tetap melangkah terus Polda. ke Polda atau ke Polresta. Coba divisi krim ada di situ. Iya, undang-undang IT. Iya. Cukup. Cukup. Terima kasih Pak atas Iya. anunya. Jadi saya juga mau ini selesai bukan mencari menang kalah, tapi memang mencari yang benar. Itu aja. Oke, buat berita yang pertama berita kedua masa pencemaran sekitar